Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, sedaya kemawon. Pertama, mari kita memunajatkan rasa syukur dan sekaligus menempatkan sebagai hamba yang fakir. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam syafaatnya dan mendapatkan ber-beran bekas saban pangestu guru wasito. Saat kita berbicara tentang penekanan sebuah perilaku kehidupan, bahwa pada saat ungkapannya di dalam surat Ma'arij, ya, innal insan khuliqa halu'a, menungso itu diciptakan karakter dasar itu adalah keluh kesah lagi kikir. Kalau ditimpa kesusahan akan selalu berkeluh kesah. Setiap orang itu supaya tahu betapa susahnya dia, bingungnya dia. Tapi jika mendapatkan kebaikan itu amat kikir. Tapi di sini jawab kecuali orang yang sholat, kecuali orang yang menjalankan sholat ilal musallin, kecuali mereka yang sholat. Sholat yang ada kehadiran dia, yang rukuk, yang sujud, yang berjihadu nafsi, sabar dan bertawakal. Sholat itu nyambung, sholat itu nyuwiji, sholat itu nyatu. Sholat itu pertama menjalankan perintah. Sholat itu menjalankan perintah Allah. Allah enggak menampak, enggak ngejawantah, maka membuat wakil sehingga menjalankan perintah wakil Allah di muka bumi. Yang pemahaman kita selama ini adalah ya Nabi Muhammad Rasulullah sebagai wakil Allah di muka bumi. Walaupun di dalam Al-Quran tertera begitu dahsyat bahwa sesungguhnya keberadaan yang hak sah dan wewenang ini tidak akan pernah berhenti supaya berada di dalam perintah, sebab kalimat perintah itu muqatab, mudhari', terus menerus, keberlangsungannya sedang berlangsung. Setiap orang mengalami jika menginginkan untuk berada di dalam perintah. Perintah itu muqatab, adep-adepan sehingga tidak bid'ah. Sehingga pada saat ada ungkapan bahwa qad aflahal mu'min, teman-teman sungguh dengan sebenarnya akan dibuka tercerahkan, akan dibuka tercerahkan kehidupan seseorang itu, yakni mereka yang iman. Mereka yang iman. Iman di sini iman kepada Allah, artinya tu'minu billah. Iman karena dalam kesadaran ada kehadiran Dia, diri Tuhan yang punya nama Allah. Ada al-ghaibnya diri Tuhan, Dia yang dikenali di dalam hati, itu adalah al-ghaibnya diri Tuhan. Ditunjukkan, diinisiasi dari yang hak wewenang dan sah, menunjukkan keberadaan Dia, keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan. Maka itu disebut mukmin. Kemudian iman kepada hari akhir, artinya realisasi bahwa akhir kehidupan kita ya di masing-masing saat kita, detik dan waktu saat ini. Orang yang percaya terhadap fakta kehidupan, itulah hari akhir. Sesungguhnya realitas atau realisasi hari akhir.
Jadi sungguh dengan sebenarnya akan dibuka, akan tercerahkan hatinya, pemahamannya, kesadarannya bagi mereka yang mukmin, yakni mereka yang di dalam menjalankan kehidupan berdunia ini, menjalankan sholat ini khusyuk, yakni ada kehadiran, keberadaan dia, sadar, keluar masuknya nafas ada kehadiran, keluar masuknya nafas ada dia. Jadi keluar masuknya nafas nggak kosong. Ini kalau kita berbicara tentang khusyuk, tentang sholat sekilas ya, sambung. Sholat itu nyambung, nyambung lahirnya, nyambung batinnya, nyambung dengan Tuhan, nyambung dengan keberadaan Tuhan. Karena begini, pada saat seseorang itu nyambungnya itu karena adanya ilmu, nyambungnya karena adanya ilmu, bukan sekedar wawasan. Kamu bekerja, kamu belajar, kamu berkreativitas itu nyambung saat di dalam hati itu, di dalam hati itu ada niat, ada niatan untuk ibadah, untuk menghamba kepada Allah dan mengenali ada kehadiran Allah di dalam dada. Kita sambung dengan keluarga saat kamu itu belajar, kamu sadar sebagai siswa, sebagai santri, karena menjalankan perintah orang tua. Kalau orang bekerja karena keluarga, ada kehadiran keluarga di dalam dadanya, maka dia sambung dengan keluarga. Sehingga bergeraknya itu dalam orientasi yang jelas, orientasi yang sebagai yang diwujudkan dalam niat. Jadi kalau kita niat ibadah kepada Allah, ya karena mengenal Allahnya. Kalau kita niat bekerja untuk keluarga, ya karena kita berkeluarga dan kita kenal keluarga itu, keluarganya kita sendiri. Ada kehadiran dia, bukan sekedar nama. Makanya kan orang sholat itu jika tidak nyambung, dikatakan sahun. Ketoke aktivitas, ketoke sholat, tapi atine gak zikir, atine gak nyambung, maka sahun. Saat sahun fawailun, celaka. Celaka sing wong ketoke salat tapi gak ada kehadiran Tuhan. Gak menuju kepada Tuhan karena Tuhannya tidak dikenali. Saat gak dikenali yang ada ya material. Saat hidup itu, saya sering matur ya, hidup itu, kehidupan itu ada dua, kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin, kehidupan yang wadah, kehidupan yang isi, kehidupan yang ya'lamun duhir, kehidupan yang hanya pengetahuan yang lahir. Kehidupan yang lahir pada saat kehidupan yang lahir berhenti pada wawasan, wacana yang lahir, hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia. Dalam berdunia ini, maka kehidupan itu, saya ulang, jika manusia hanya mengetahui kehidupan yang lahir, hanya mengetahui pengetahuan yang lahir dari kehidupan berdunia, hanya wawasan yang lahir dari kehidupan dunia, hanya wacana yang lahir dari kehidupan dunia,
pada saat seseorang hanya mengetahui kehidupan yang akhirnya hanya mengetahui kehidupan yang lahir, itu yang terjadi adalah pertama stagnan, tidak berkembang, tidak tercerahkan. Pikirannya hanya akan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keinginan dunia, untuk memenuhi keinginan-keinginan kesenangan jasadiah. Saat orientasi kehidupan kita hanya pengetahuan yang lahir, kita tidak akan pernah bisa menggapai kebahagiaan dan ketentraman. Teori ini kan kita mengetahui lebih dulu kan gitu. Karena orang yang orientasinya ke dalam tidak akan memperhatikan ada orang memperhatikan atau tidak. Karena yang dilihat itu adalah ke dalam jati diri. Untuk mengembangkan potensinya. Kalau kita guru-guru karena menjalankan dawuh guru, maka akan lebih ngeh, gitu, ikhlas. Kemudian kelima, mudah panik. Kehidupan seseorang yang orientasinya itu adalah paradigma atau orientasinya lahir, jasadiah, mudah judek, mudah panik, mudah bingung. Pengen sesuatu, ternyata temannya juga memiliki lebih baik, sudah ingin seperti yang lain. Jadi karena yang dilihat bukan memusat apa yang dimiliki untuk dapat dikembangkan, tapi melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka kalau hidup kita seperti itu, kamu akan mudah bingung, mudah panik, mudah judek. Maka di dalam surat Rum itu ya, di dalam surat Rum 6-nya, di dalam surat Rum 7 ya. Kemudian di surat 6-nya wa'dallah, maka untuk mengikatkan diri dengan jati diri fitrah manusia yang ada fitrah manusia dari fitrah Allah sendiri kan begitu. Bagaimana mengikatkan diri itu? Miliki ilmu yang akan mengenalkan kehidupan yang batin. Alimul ghaibi, ilmu yang menunjukkan keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan sehingga menjadi bersaksi alimul ghaibi wa syahadati. Maka kehidupan kita berada di dalam ilmu. Orang sekali lagi yang orientasi hidupnya itu orientasi jasadiah, hanya berhenti pada wawasan, hidupnya hanya berhenti pada wacana, hanya berhenti pada pinter, mentok-mentoknya kan begitu. Karena nggak istiqomah, karena nggak tumakninah, nggak memiliki konsisten dan daya berjuang sungguh-sungguh saat orientasi kita hanya yang lahir dari kehidupan. Karena tidak mengetahui ada kehidupan yang batin, sedang kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang nantinya kita tuh supaya dapat menyatakan pulang selamat kembali kepada Tuhan, itu adalah kehidupan yang batin. Namun sesungguhnya tadzuhiru yadullu alal batin, kehidupan yang lahir itu merupakan refleksi penampakan dari kehidupan yang batin. Maka sehingga disebut sebagai perilaku keselamatan dalam sebuah sistem dan metode selamat. Lahir kita menjalankan kehidupan normal, berkarya, bekerja. Itu yang dimaksud bahwa innamal a'malu binniyat, segala sesuatunya tergantung dari niat. Artinya orientasi kehidupan kita yang kita letakkan di dalam dada. Niatan yang diletakkan di dalam dada itu maksudnya orientasi kehidupan yang berada di dalam dada, kehidupan yang batin. Faktanya bahwa kalau orang itu enggak memiliki kehidupan yang batin, artinya yang berfungsi hati sanubari,
dampaknya merusak kan. Dampaknya kan merusak. Kita bisa memberi orang, membantu orang, akan tetapi ada kepentingan yang menyertai. Ada pamrih, ada udang di balik batu, kan itu istilah-istilah kontradiktif menunjukkan bukti ada kehidupan lahir, ada kehidupan batin. Kehidupan batin itu zikir, ada kehadiran keberadaan Tuhan, maka batin hidup. Maka sebenarnya ajaran semua Nabi Rasul sejak dari zaman ke zaman, sejak bahula, semua itu sebenarnya dalam tatanan Islam, tatanan keselamatan. Maksudnya bukan Islam agama, bukan pengertian Islam dengan pengertian agama, tapi Islam dalam sistem dan metode tata cara selamat, terbimbing, terarah, jelas tujuannya, maksud hidup di dunia itu jelas. Tatanan keselamatan, tatanan kedamaian, tatanan ketentraman yang lahir dan yang batin. Itu. Sehingga tadi sudah saya sebut di atas, maka perilaku kita adalah supaya tidak sia-sia perilakunya sholat. Ada sholat aqimus sholat, ada sholat daim, ada hafidus sholat, ya. Ada sholatul wusta. Sesungguhnya semua aktivitas ini adalah sholat saat aktivitas yang kita lakukan ada kehadiran Tuhan. Setelah ada kehadiran Tuhan, setelah diilmukan, nyumun ilmu tauhid, sehingga ditunjukkan keberadaan diri Tuhan, zat al-ghaib yang Allah asmanya, itulah dijadikan orientasi hidup dan kehidupan berdunia. Sehingga dunia ini supaya tidak kumantil melekat, hati ini supaya tidak kumantil melekat pada dunia, sungguh-sungguh berdunia dalam melaksanakan tata kelola kehidupan dunia dengan sungguh-sungguh, bekerjanya juga sungguh-sungguh, sistem yang dibangun juga sungguh-sungguh, konsisten, komitmen, tapi orientasi yang ada di dalam dada itu adalah keselamatan untuk dapat menyatakan kembali kepada Tuhan. Maka akan enjoy, akan relax kita menjalankan dengan sungguh-sungguh berdunia ini. Dan sholat itu menunjukkan bahwa supaya tidak bid'ah, semua aktivitas berdunia karena menjalankan perintah Allah, wal amru yauma idzilillah. Semua yang dijalankan di dalam perintah Allah, nggak ngejawantah, maka menjalankan perintah dari yang hak, sah, serta wenang. Sholat itu yang kedua, adanya kehadiran Dia, huwa bal huwa ayatum bayyinah fi sudurati, Dia berada di dalam dada. Itu yang dijadikan sebagai tujuan hidup. Kemudian sholat penyambung, penyatu. Maka sebelum ketemunya hak, wenang dan sah, wakanu, maka kehidupan itu lafi dolali mubin, nyata benar-benar di dalam gelap, nyata hanya benar-benar di dalam prasangka, nyata hanya berada di dalam kira-kira, nyata beragamanya adalah agama tafsir, tafsir.